Halo guys, balik lagi sama gua dari yang Clyde Jovan dan di sini gua ini akan menjadi konten pertama gua tentang Wild Rift. Oke, jadi kayak seperti yang gua udah ngomong di video sebelumnya, kalau kalian belum cek video sebelumnya bisa dicek terlebih dahulu bahwa gua sebenarnya transisi jadi coach Wild Rift dan alasannya ada di video yang sebelumnya. Jadi kalau kalian masih bingung atau kenapa gue tiba-tiba pindah menjadi content creator untuk Wild Rift di sini, kenapa gue decide buat pindah ke Wild Rift jadi channel YouTube gue, semuanya udah gue jelasin di video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum cek itu silahkan dicek. Dan sekarang gue mau share tier list. Jadi gini, gue lagi bisa dibilang lagi menganalisa patch baru gitu. Ini patch yang baru datang aja pada 1 Maret 2021. Jadi pada update kali ini ada beberapa nerf dan buffs dari di Wild Rift, dan gua lagi menata-nata kira-kira hero apa sih yang bagus, hero apa sih yang jelek gitu. Dan ini mau gue share juga ke kalian gitu. Jadi ini berdasarkan efektivitas dan juga research gua dan juga teori, dan ini semua berdasarkan opini gua dan orang bisa berbeda-beda memahaminya gitu. Jadi pertama gua mau ngomong bahwa ini tier list gua, ini menurut gua hero-hero yang bagus dan bisa diikutin, bisa jadi prioritas kalian juga gitu untuk panduan kalian untuk ranked ya gitu. Jadi oke, kita pertama gue mau ngajak kalian untuk ngelihat patch notes-nya dulu. Update-nya itu tentang apa sih? Pertama, champion baru yang belum tahu rilisnya kapan, tapi ini jelas dekat-dekat ini. Katarina itu hero mid, assassin sih sebenarnya. Jadi mereka bisa dia high burst, area DPS juga. Dan oke, kita ke sini. Di sini Ashe mendapat skill satunya ya, yang dia bisa memanah secara cepat, itu cooldownnya dikurangin. Jadi ini buff untuk Ashe. Sebenarnya bagus untuk bagus-bagus enggak sih. Jadi kayak nggak ngedongkrak kayak big update banget untuk Ashe, karena sebenarnya yang lumayan penting untuk di laning, Ashe itu susah untuk di laning phase sama mid game, dan itu yang biasa dipakai adalah penggunaan skill 2 gitu. Dan skill 1 biasa udah penting sih untuk Dragon, tapi beda 1 detik nggak gitu impact gimana banget. Nah ini yang menurut aku impactnya gede banget sih. Jadi aku lumayan kaget Darius di buff, kayak karena kita tahu di patch yang terakhir itu dari sebenarnya udah kuat banget, kayak udah berasa, tapi Riot memutuskan kayaknya ini kurang nih performanya, kayak performa Darius kurang hebat di level permainan yang lebih tinggi. Jadi dia mungkin mau Darius masuk ke dalam meta kompetitif scene yang mereka lagi bangun ini, sehingga dia ngebuff yaitu heal health dari skill 1 ya. Skill 1 itu yang dia muter kapaknya 12-36% jadi 15-45%, naik 9% ya. Dan ini gede banget healnya, jadi bisa jadi hero yang istilahnya ngebait banget gitu. Terus skill 3 dimana dia narik orang, durasi slownya bertambah setengah detik, dan itu udah gua rasain dan gua pantau, gua liatin bahwa gua observasi itu slownya benar-benar mengganggu banget sih, annoying banget untuk penambahan setengah detiknya gini. Oke. Terus Ezreal berikutnya itu dia abis kena nerf di patch 11. Jadi Riot memutuskan untuk ngebuffnya lagi. Itu cuma damage pada skill level 2, level 3, level 4 gitu, naik ya 15 bisa dilihat. Ini juga penting nih, ini adalah nerf untuk Lulu di patch kali ini, dimana stats dasarnya healthnya berkurang 40, movement speed berkurang, terus durasi polymorphnya juga dikurangin, shield durationnya ini paling penting, shield durationnya itu berkurang jauh, sehingga istilahnya shieldnya udah nggak terlalu gimana banget, bisa ditungguin lah istilahnya kalau di team fight. Terus jangkauannya ya, ini range nya lumayan ngaruh, karena biasa kalau lu jadi lu maunya positioning
sehingga range penggunaan tuh ngaruh, termasuk ulti juga, jangkauan penggunaan. Terus ini juga nerf terhadap MF yang kita tahu OP banget, yaitu di patch sebelumnya, salah satu top prior pick. Terus ini dia jadi stat dasarnya diturunin, regen health diturunin lagi pada dasar per level ya. Terus pasifnya love tap ini yang bikin sakit, ini damage tap versus minion 100% jadi 50%. Nah ini berkurang sekitar 50% damage-nya untuk Miss Fortune itu sendiri. Jadi Miss Fortune ini sangat dominasi lane karena pasif love tap-nya ini dari bisa dipantulin lewat Q, bisa buat dipukul biasa juga gitu, dan itu membuat dia menjadi dominator lane karena ngepoke-nya sakit banget. Poke itu kayak disenggolnya sakit banget, cuman di toel aja sakit gitu. jadi itu nerf untuk Miss Fortune. Dan Olaf kita lihat juga tahu kayak Olaf strong banget, dan ini armor dasar, AD dasar dikurangin sama skill 1. Jadi Riot di sini menuliskan bahwa ini Olaf tuh mau jadi champion yang harus ngambil high risk high reward ya, high risk high reward hero. Jadi dia ngurang utility-nya dikurangin, yaitu slow-nya, persentase slow sama durasi slow-nya tuh dikurangin gitu. Terus Varus di buff dengan cooldown dari skill satunya. Yang menurut gua bagus banget untuk Varus karena skill 1 adalah salah satu damage terbesar dari Varus, dan ini sangat membantu Varus kembali ke meta sih. Terus Vayne juga di buff di sini, condemn skill 3 yang ngedorong ke tembok, stun damage-nya digedein, dan juga ultinya cooldown-nya dikurangin. Nah ini saya huge buff, ini seperti yang diharapkan sama semua orang. Sebenarnya saya terlalu lemah, terlalu scaling, terlalu apa ya bisa dibilang terlalu jauh sih untuk bisa jadi sesakit hero lain gitu. Jadi dia di buff semuanya, ulti 4 skill ya di buff, jadi kayak itu sangat huge buff lah istilahnya untuk saya sendiri. Terus Blood of the Ruined King, AD turun dari 30 ke 20 damage-nya, tapi attack speed-nya naik, dan damage on hit-nya tuh kalau hero-nya champion melee itu dari 6% jadi 9%, kalau jarak range champion itu masih 6%. Terus reduce movement speed-nya dari 3 detik jadi 2 detik. Liandry kena nerf, Haunting Guys itu bahannya Liandry, dan itu kira-kira. Jadi itu sekilas saja gue mau jelasin ke kalian tentang patch 2.1a ya, ada nerf, ada buffnya. Lalu kita langsung saja ke sini, ke tier list yang udah gue buat. Jadi ini seperti yang gue bilang, ini menurut gue untuk mid masih didominasi, kayak kita lihat sendiri competitive scene. Ini adalah 3 hero yang bisa dibilang utama untuk mid laner, yaitu Orianna, Aurelion Sol, dan juga Zed gitu. Jadi kenapa Orianna secara hero sangat balance, ada utility-nya, bisa trading di mid juga gitu, dari jarak yang jauh bisa ngezoning, bisa ngepoke juga gitu, dan ini scaling to late game gitu, semakin lama makin sakit Orianna, dan itu menyebabkan Orianna itu menjadi salah satu prioritas pick gitu. Kelemahannya cuman dia butuh positioning yang tinggi karena dia nggak ada escape yang terlalu gimana, tapi biasanya musuh tuh harus ngejar-ngejar dia, jadi ngejar-ngejar dia tuh bisa kekait atau ketarik ulur sama Orianna itu gitu, dan biasanya hasilnya nggak baik untuk kena tarik ulur gitu. Terus Aurelion Sol sama seperti Orianna, lane dominator, dia punya skill 2 dan sangat annoying karena bisa rotasi, bisa clear wave mid-nya secara cepat, sehingga memudahkan dia untuk rotasi lebih awal. Udah bisa rotasi lebih awal karena clear mid-nya cepat, dia mempunyai skill 3-nya untuk nembusin tembok gitu. Jadi sangat cepat sekali untuk berotasi dari Aurelion Sol ini. Jadi cara mainnya Aurelion Sol biasa nge-clear mid secara cepat, habis itu langsung gank lane yang lain gitu. Terus di sini ketiga ada Zed.
dimana sebenarnya Z juga nge-counter Aurelion Sol dan juga Orianna gitu. Z ini gimana ya ngomongnya, split pusher istilahnya ya. Jadi split pusher, jadi dia benar-benar cuman kayak kerjanya tuh buat satu lawan satu, karena dia kuat banget satu lawan satunya. Kita tahu sendiri ada ultimate-nya yang benar-benar bisa dibilang sakit dan perih dan nggak bisa dihindari sama sekali, kayak bisa di instant burst langsung mati, kalian akan langsung mati, hilang dari lane. Jadi cara mainnya adalah untuk split push dari Z ini sendiri. Tapi kalau dari split push itu kalian bisa dapat jumlah yang cukup untuk farming. Nanti ketika udah siap, kalian bisa kontes objektif kayak Rift Herald, Naga, Tower, and everything lah, dan Baron gitu. Terus itu untuk Estir, jadi kayak ini udah harus khatam. Sekalian sebagai misalnya baru main mid, hero-nya apa sih, bisa main ini gitu. Dan kedua itu ada di tier A, yaitu Yasuo, Ahri, Corki, Gragas. Kenapa menurut gue ini masih viable, masih bisa dipakai, namun ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi gitu. Contohnya kayak kalau Yasuo adalah harus pemain Yasuo gitu, adalah kalian harus bisa mekanik bermain Yasuo dengan baik gitu. Atau kayak Corki adalah marksman tapi di mid gitu. Jadi kalau kalian kebanyakan backliner gitu, Corki bukan pilihan yang bagus karena dia rada scaling dan dia butuh item istilahnya. Nah, kalau Ahri sendiri juga kalian harus tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, karena dia ngedash cuma pakai ultimate dan itu cuma bisa 3 kali. Biasa orang melakukan kesalahan sebagai pemula main Ahri adalah dia memakai tiga dashnya tuh langsung untuk instant burst satu orang, tapi habis itu dia nggak bisa kemana-mana, mati gitu. Terus Gragas bisa clear lane, wave, ada utility seperti ultimate-nya dan juga skill 3-nya untuk body slam gitu. Jadi itu masih bagus lah, masih bisa dipakai kayak secara kompetitif maupun di ranked juga masih banyak lah lihat hero ini. Nah, untuk di B-tier ini gue tuh mau jelasin bahwa ini sebenarnya bisa dipakai dengan kondisi yang sangat-sangat spesifik gitu. Misalnya kalian ngerti banget kayak hero-nya tuh tugasnya apa, skillnya apa, bisa ngapain gitu. Nah, untuk TF sendiri dia provide vision dengan ultimate-nya dan bisa ngegeng ke arah samping. Jadi istilahnya dia sebenarnya kayak alternatif untuk Aurelion Sol. Tapi dia di laningnya lebih lemah dan clear wave-nya biasanya lebih lambat gitu. Kalau Fizz menurut aku adalah alternatif untuk Z itu sendiri gitu. Jadi dia sebenarnya cara mainnya adalah assassin, mainnya 1 lawan 1 gitu. Kalau Ziggs dia clear wave cepat, terus kayak ngepoke, jadi dia adalah hero poke. Kayaknya hero poke pertama ya di mid lane. Jadi dia butuh hero poke itu harus berada lama di team fight gitu. Dan nggak mati ya, obviously gitu. Jadi damage-nya tuh makin lama makin sakit, dan itu annoying gitu untuk orang. Ziggs kayak kita lihat sebenarnya kayak di B-tier ini tuh udah beberapa orang udah banyak ada yang dipakai di kompetitif. Kayak Fizz dipakai oleh Flash Wolf dari Taiwan pas di grand final melawan AHQ di Taiwan Game Show kayaknya, if I'm not mistaken gitu. Terus kayak Ziggs kayak kemarin di Icon Series Vietnam juga banyak yang pakai. Dan ini menurut pribadi gue tier C itu adalah use at your own risk. Jadi kayak gunakan dengan resiko yang ada, gitu. Menurutku pribadi ini masih sangat viable, sangat sakit, tapi kalian harus ngerti gimana cara mainnya. Dan masih banyak hero yang lebih bagus sebenarnya, kayak ya ini ya, semuanya yang ini gitu. Terus untuk jungle S-tier ada 4 hero. Jadi pertama ini sebenarnya urutannya dari kiri ke kanan semuanya untuk setiap tiernya ya. Untuk jungle S-tier masih Lee Sin menurut gue, karena dia provide bisa dibilang geng yang sangat baik.
terus ada utility untuk temen-temennya, yaitu ada catching potentialnya gitu, jadi ada potensi untuk nangkap orang. uh, jadi Lee Sin sama V itu kayak menurut aku masih nomor satu gitu. Dan jadi itu prioritas pick untuk jungle. Kalau Wukong lebih ke arah team fight oriented, itu bisa bisa ngegeng dengan gampang juga karena ada skill 3-nya untuk ngedash maju dan juga burst yang sangat sakit, dan ultimate-nya yang lumayan annoying pada saat team fight gitu. Olaf kita tahu sendiri sebenarnya sangat mengganggu dengan ultimate-nya yang nggak bisa diapa-apain ya, istilahnya nggak bisa dicece sama sekali, dan itu biasa bisa buat bubar team fight sih. Jadi kayak mereka panik gitu kan, kayak ADC-nya difokus, Olaf buka ulti gitu kan, terus nge-slow, ADC-nya bisa panik dan bisa hancur team fight-nya gitu gara-gara Olaf seorang. Walaupun dia udah di nerf dari patch 2.1a itu, namun dia masih kuat banget sih jujur. Karena kayak skill 3-nya yang istilahnya utama, damage utama yang paling sakitnya itu dari early, impact-nya dari early sampai late game tuh benar-benar gila. Tuh untuk S tier jungle. Untuk tier A itu gue taruh Dr. Mundo. Mungkin pada bingung ini Dr. Mundo apaan sih gitu, hero nggak jelas gitu kan. Kenapa tiba-tiba ada di tier A gitu, kemarin kemana aja gitu. Jadi Dr. Mundo di sini kalau main di jungle adalah untuk clearing secepat-cepatnya gitu. Jadi advantage yang didapat dari Mundo itu adalah dia clear jungle dengan sangat cepat, dan leveling jungle-nya tuh biasanya Mundo tuh bakal levelnya lebih tinggi daripada jungle musuh, dan di situ bisa menjadikan kesempatan untuk kalian gitu, untuk para jungle. Tapi kesusahan di Dr. Mundo adalah dia itu kayak istilahnya tank gitu, jadi kayak cuma maju-maju, mungkin lebih sedikit aksi yang kalian buat, tapi sebenarnya dia bisa annoying. Bahkan gankingnya bisa terbilang lumayan sulit karena dia nggak punya kayak dash seperti hero-hero lainnya gitu, hero-hero jungle lainnya. Terus di tier A yang bersebelahan dengan Mundo ada Jarvan. Kita tahu sendiri di last patch Jarvan di buff dan dia utility banget. Kenapa gue taruh di tier A nggak di tier S walaupun udah di buff, adalah salah satu alasannya adalah karena dia kalau udah masuk nggak bisa keluar biasanya Jarvan. Habis menggunakan skill 3, skill 1, ulti, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Dan bersamaan dengan itu ada Graves, dimana Graves itu jungler marksman, dan itu seperti yang gue bilang biasanya butuh item, walaupun sebenarnya nggak terlalu scaling untuk Graves sendiri karena kalian butuh nembak dari deket banget kayak shotgun ya, jadi semakin dekat semakin sakit ke musuhnya gitu. Nah tapi kelemahan dari Graves sendiri adalah harus menembak dari jarak dekat gitu, walaupun dia seorang marksman, dan itu biasanya sangat rumit untuk menguasai cara main Graves untuk team fight-nya ya. Jadi itu lumayan sulit. Terus kita ada di tier B, yaitu ada Evelynn. Menurut gue ini masih assassin yang sangat annoying karena dia bisa ngilang-ngilang dan nggak ketahuan di mana, dan ini biasanya nge-create pressure banget, terutama di rank rendah karena rotasi yang nggak bisa ditebak gitu. Terus masih ada Shyvana dan juga Gragas yang menurut gue masih viable, masih bisa dipakai untuk apa ya istilahnya, untuk bisa dijadikan utility hero gitu. Kayak Shyvana, ini hero yang cukup scaling, jadi kalian harus bersabar, gankingnya tuh cuma benar-benar kalau udah bisa level 5 doang. Jadi fokusnya Shyvana adalah dapat level 5, dapat barnya, bisa ultimate. Kalau Gragas sendiri biasanya yang jungler ada bikinnya tuh tank, nggak terlalu bikin damage, jadi mereka istilahnya cuma jadi annoying, tabrak pakai skill 3 ulti gitu, biasanya kayak gitu. Terus seperti biasa ada use at your own risk. Menurut gua Amumu masih oke banget kalau kalian bisa maininnya, bisa dapat momen yang tepat ulti Amumu dan juga nangisnya itu, jadi sehingga ini sebenarnya masih bisa dipakai, tapi benar-benar sulit. Dan seperti yang gue bilang, di tier ini itu adalah masih banyak hero yang lebih bagus, intinya itu sih.
Oke, itu enough for jungle. Kita balik ke Dragon, mulai lanjut ke arah Dragonland, dimana gue taruh sejak nerfnya MF itu. MF itu Land Dominator, jadi gue langsung lanjut. Ada Chorky, menurut gue itu Land Dominator berikutnya, dimana skill satunya sakit banget, skill 3 nya juga sakit banget untuk di lane. Jadi itu adalah prioritas utama untuk kalian-kalian yang mungkin ingin nge-push rank. Chorky nomor satu menurut gue di Dragonland, dan itu udah menurut gue udah nggak bisa dibantahkan sih. Karena pressure di lane-nya sama cara hampir sama dengan Miss Fortune yang dulu. Cuman dia waktu itu rada susah karena sering kena tembak skill 1 dari Miss Fortune yang sakitnya minta ampun gitu. Jadi emang setelah di nerf dari Miss Fortune itu sendiri, Chorky menjadi dominasi. Itu menurut gua pribadi. Terus yang kedua ada Kai'Sa. Kenapa Kai'Sa? Karena Kai'Sa sakit banget dari early. Dia bisa trading damage. Dia rada scaling, tapi dia always good di setiap fase permainan gitu. Jadi ada fase early game, ada fase mid game, ada fase ada fase late game. Kai'Sa always good. Semakin ke late game semakin bagus. Itu scaling, tapi Kai'Sa nggak gitu scaling. Kenapa? Karena pas waktu naga muncul pada menit 4, Kai'Sa sebenarnya udah bisa perang dan deal damage-nya tuh udah benar-benar gila gitu. Dan pemain Kai'Sa juga pasti menyadari bahwa Kai'Sa sendiri adalah hero yang bisa dibilang baik sih untuk dalam setiap fase permainannya gitu. Terus kembali ke tier A, ada MF, Jhin, dan juga Ezreal. Kenapa gue taruh di tier A? Karena seperti gue bilang, tier A adalah sebenarnya hero bagus tapi ada kondisinya. Seperti MF, dia kena nerf, masih ada prioritas seperti Chorky dan juga Kai'Sa, tapi masih bagus untuk dipakai dan digunakan di ranked ataupun secara kompetitif, karena MF bagus untuk kayak bubarin team fight menggunakan ultimate-nya pada saat kontes objektif seperti turret, dragon, Rift Herald, dan juga Baron. Jhin utility banget menurut gua dan rada scaling, jadi dia butuh item. Tapi Jhin sendiri itu bisa nge-clear wave dengan cepat dengan menggunakan skill 3-nya. Karena menurut gue yang OP adalah skill 3-nya. Skill 3-nya tuh bisa nge-clear satu wave dengan sangat cepat, ditambahin ditimpuk Q-nya itu, skill 1 maksud gue. Lalu bisa clear wave dengan sangat cepat dan langsung dengan gampang bikin musuh rugi objektif. Karena misalnya dia mau nge-dive, mau dapetin turret, mau maksa turret, tiba-tiba wave-nya clear, gak bisa di-defend lagi. Jadi Jhin bagus untuk hal tersebut gitu. Dan Ezreal kita tahu sendiri dia baru di buff, Q-nya sakit banget, bisa nge-poke di lane layaknya Miss Fortune sekarang. Sehingga menurut gua untuk pemain Ezreal bisa bersenang hati, karena Ezreal menurut gua masih legit, sangat bisa dipakai, dan itu merupakan satu hero yang bagus banget gitu. Terus kita masuk ke tier C, di mana tier C adalah tier yang bisa dibilang cukup aneh menurut gua. Gua taruh Varus karena melihat nerf, buff maksud gua. Jadi ngelihat buffnya tadi, skill seperti yang gua jelasin barusan, skill satunya tuh adalah sumber damage terbesar dari Varus, sehingga ketika dia bisa melakukan skill 1 dengan sangat cepat berulang kali, itu akan menjadi suatu keuntungan untuk Varus itu sendiri gitu. Damage-nya akan naik, dan sayang sekali harus masih di tier C untuk yang gue bilang, karena menurut gue dia masih butuh scaling banget sih. Walaupun dengan buffnya dia jadi bisa kuat di laning, tapi pada saat team fight untuk kontes objektif seperti Naga dan juga Rift Herald, saya sendiri masih belum terlalu gede impactnya gitu pada level tersebut. Jadi sangat scaling, dan untuk Wild Rift yang istilahnya high tempo, dengan tempo tinggi, gamenya cepat, saya sangat masih kurang sih. Kenapa Varus, Jhin, sama Ashe
ada di kirinya saya, karena menurut gua ini nggak scaling gitu kan. 3 hero ini bisa sangat kuat untuk kontes objektif. Mungkin Jinx harus dengan bantuan seperti Enchanter, seperti Lulu, Nami, Janna tersebut. Tapi ya itu, menurut gua mereka nggak scaling, mereka bisa team fight. Nah, use at your own risk. Draven lane dominator banget, namun di team fight itu agak susah untuk nyari positioningnya, karena kalian harus sambil fokus positioning, sambil fokus nge-damage siapa, sambil fokus ngambilin baling-balingnya, dan itu biasa memecah fokus suatu player, dan itu team fightnya biasanya lebih sulit daripada memakai ADC lain gitu. Terus kita loncat ke support, dimana ini support yang menurut gua high tier banget karena sangat-sangat mengganggu, impactnya gede banget, poking di lane, team fights, presence, semuanya itu. Braum nomor 1, setelah itu Alistar, habis itu Rakan, ada Gragas, dan ini menjadi hero-hero yang bisa kalian coba untuk memenangkan rank kalian gitu. Setelah nerf, Lulu gue taruh di tier A karena Lulu udah nggak sekuat itu lagi, karena shieldnya durasinya berkurang jauh 50%, dan itu membuat dia di lane-nya tuh lebih lemah, dan juga nggak bisa se-OP itu untuk nge-cover satu hero gitu. Jadi tapi kayak combo yang masih bisa dibilang kayak Lulu Jinx itu masih works banget, karena ultimate masih bisa melindungi hero-nya tersebut, dan juga picks-nya tuh masih nyerang sesuai attack speed dari temennya itu kan. Terus kenapa ada Nami di sini? Menurut gue Nami juga merupakan suatu enchanter. Jadi gue harus klasifikasiin support itu sebagai dua. Support itu ada dua, yaitu satu tank, kedua namanya enchanter atau yang biasa ngebuff teman. Nah, terus ada hero engage atau hero champion yang buat masuk, kayak buat buka war gitu, buat inisiator, atau dua namanya champion disengage. Nah, Rakan gue taruh tier S. Kenapa? Karena dia bisa buka dan juga disengage, dimana kalau kita diserang musuh, kita bisa nge-cover ADC kita dengan sangat baik gitu. Terus, nah, Nami adalah salah satu enchanter. Dia punya movement speed, punya heal, punya CC, dan dia hero disengage menggunakan ultimate-nya juga. Dengan bubble bisa nge-punish. Itu kenapa gue taruh Nami di sini, karena menurut gue Nami sangat-sangat stabil compare sama Lulu. Jadi mungkin Lulu masih nomor 1 untuk enchanter gitu, tapi menurut gue Nami sangat-sangat masih bisa dipakai. Oke, kita turun ke tier C, dimana gue taruh ini Lux sama Seraphine. Jadi Lux kenapa gue taruh di sini adalah karena dia sangat annoying. Satu, bisa ngepoke di laningnya, presence-nya kuat, salah langkah sedikit kena skill satunya langsung bisa bonyok gitu kan. Terus adalah shieldnya yang lumayan tebal gitu dengan skill 2-nya. Menurut gua skill 2 di sini sangat tebal untuk Lux itu sendiri ya, compare sama mungkin League of Legends PC gitu yang skill 2-nya nggak gitu tebal. Nah, itu bisa menjadi opsi untuk kalian untuk bisa istilahnya yang suka damage, namun ini bisa berguna juga untuk jadi enchanter, seperti gue bilang, ngebuff teman sendiri, tapi dengan high damage juga. Yang kedua Seraphine, alasannya mirip-mirip Lux, bisa ngepoke, dan juga ini nggak kayak enchanter sih, ini lebih ke CC, disengage gitu. Untuk ultimate-nya kita tahu sendiri sangat mengganggu dari Seraphine, tapi masih terlalu bergantung sama ultimate dan skill 3-nya. Tanpa itu Seraphine agak susah, dan survive positioningnya tuh rada sulit karena dia cuma bisa lari-lari aja gitu. Oke, kita lanjut ke Baron Lane, dimana menurut gua Camille adalah Baron Lane nomor 1. Gua kasih tahu kenapa. Baron Lane adalah lane dimana lu biasanya banyak 1v1, dan di Wild Rift Camille belum ada counternya. Gue kasih contoh,
Camille itu adalah satu-satunya hero yang nggak ada counternya sama sekali. Jadi maksimal dari uh, counter untuk Camille adalah skill match up sama hero-hero yang bisa dibilangnya lagi OP. Contoh Akali. uh, Akali itu sebenarnya ada loh counternya gitu. Fiora ada counternya, tapi Camille nggak ada counternya. Biasa orang kalau musuh pick Camille, kita pick Fiora. Itu masih 50-50, tergantung skill match up gitu. Tergantung bagaimana kalian sebagai player bisa handle menggunakan skill-skillnya, mekanik dari hero-nya gitu. Tapi tidak ada pure counter untuk Camille ini sendiri. Belum ada hero-nya, belum ada di Wild Rift. Sehingga gua prefer, walaupun kita tahu sendiri semua orang bilang Akali gila, wah impactnya gede banget Akali, tapi gue masih megang teguh bahwa Camille itu masih the best Baron lane karena nggak ada counternya sama sekali gitu. Kedua, Akali kita tahu sendiri damage-nya bener-bener gila. Gue juga actually lumayan surprise, lumayan kaget dengan damage yang bisa dihasilkan oleh Akali di patch-patch kali ini gitu, dan itu sangat-sangat annoying. Kayak bisa berasap, bisa ngilang, apalagi yang mekaniknya tinggi. Kayak kita lihat banyak pro player kayak di Filipina, di Vietnam jago banget menggunakan Akalinya, dan itu impactnya tuh bisa dia gendong sendirian dalam satu team fight gitu, seperti kayak triple kill, quadra kill, itu udah kayak makanan sehari-harinya dia gitu, dan itu menjadikan dia Baron lane terbaik nomor 2. Terus Darius yang baru di buff ini kuat banget, gua nggak ngerti lagi. Ini hero kuat banget, sekuat-kuatnya. Kalau kalian mau bayangin hero yang susah mati, annoying, damage-nya gede banget, nah ini Darius. Darius, kalian pick Darius dah. Serius, karena ini damage-nya tuh bener-bener gede, gila, kenceng banget. Namun kenapa gue taruh di ketiga instead of kedua kalau gue memuji dari segitu banyaknya, karena Akali masih over Darius di lane, dan itu Darius nggak bisa ngapa-ngapain di teamfight juga kalau ada Akali gitu. Jadi makanya dari itu gue taruh di ketiga, karena dia masih ada counternya yang lebih baik gitu. Turun ke tier A adalah Fiora. Kita tahu sendiri adalah split pusher, jago 1 lawan 1, dan tapi gue taruh di tier A karena sebenarnya dia bagus. Menurut gue dia tier S, tapi kalian sebagai player harus tahu bahwa ini adalah champion dengan mechanical yang sangat tinggi. Jadi gue pribadi sih gue nggak bisa main Fiora, jadi gue turunin ke tier A karena requirements untuk memahami mekaniknya, untuk paham gimana cara mainnya, itu bener-bener high level. Jadi itu membuat gue harus nurunin Fiora ke situ. Kedua adalah Yasuo, dimana Yasuo, nah ini gue kasih tahu, banyak orang nggak tahu tapi Yasuo adalah counter Akali gitu. Jadi Yasuo sendiri membutuhkan high mechanic juga seperti yang gue bilang, sehingga makanya gue taruh di tier A itu karena alasan tersebut. Dan itu juga kalau Akalinya jago banget lawan Yasuo yang jago banget, biasa Yasuonya menang. Tapi kalau Akalinya jago banget dan Yasuonya standar-standar aja, biasanya Akalinya tetap menang gitu. Jadi maksud gue, walaupun itu nge-counter, masih skill match up juga. Ketiga ada Olaf, dimana Olaf sebenarnya bisa nge-counter Fiora. Apparently dia dipakai untuk nge-clear wave juga bisa, kayak lempar-lempar kapak, diambil, lempar lagi, diambil gitu, dan juga bisa trading damage dengan 1 lawan 1 dengan sangat baik. Annoying di dalam setiap objektif yang akan diambil oleh timnya. Secara keseluruhan Olaf masih bagus gitu. Terus kita turun ke tier C, di mana kita ada beberapa saat di mana kita melihat kayak Gragas itu dipakai di top lane. Itu sebenarnya bagus-bagus aja kayak nge-clear lane, tapi gua pribadi merasa kayak impactnya tuh kurang karena dia harus 1 lawan 1 ya gitu. Dan Gragas ultimate-nya area, jadi sayang banget kalau buat 1 lawan 1 gitu. Walaupun berguna sekali pas saat kayak Dragon, Referral atau Baron, tapi pas ketika selain dari itu, ketika dia nge-clear lane atau nge-push jauh, itu jadi sayang banget karena team fight-nya tuh jadi kurang gitu dari kacamata gue. Makanya kenapa gue taruh di S tier di support, karena biasa support selalu ada di team fight gitu.
Kedua adalah Garen. Banyak counter dari Garen, tapi menurut gue dia adalah salah satu yang bisa dipakai banget, viable banget, karena dia bisa nge-clear lane dengan cepat, terus ultimate-nya sangat-sangat sakit karena percentage HP bagus melawan kayak Alistar gitu, atau buat instan satu orang, buat bersatu orang bersama dengan tim kalian itu sangat bagus. Dan Garen silence-nya annoying banget sih dan tebel ya, jadi itu untuk satu. Cuman maju mundurnya yang rada susah menurut gua, dan itu perlu dipelajarin oleh kalian kalau kalian emang mau melihat Garen sebagai alternatif kalian. Ketiga ada Wukong, dimana dari buff Blade of the Ruin King-nya itu membuat Wukong tuh jadi sangat bisa dipakai untuk top lane, tidak hanya jungle, karena Wukong di top lane bisa laning, bisa adu trading, bisa ke clear wave. Itu yang salah satu kayak ciri-ciri penting dari seorang Baron lane juga, sehingga dia dan juga di team fight annoying gitu, bisa pakai teleport datang langsung terus hajar tuh. Jadi terus kita ke yang terakhir ya, Singed itu menurut gue hero yang bagus banget, tapi use at your own risk, karena kalau di ranked pasti pada banyak yang istilahnya bacotin kalian atas pilihan Singed. Tapi menurut gue pribadi Singed itu sangat-sangat baik untuk kayak utility ya, untuk skill 2 nya yang dimana kalian jadi nggak bisa gerak, nggak bisa ngedash. Itu sangat annoying untuk beberapa hero, contohnya kayak Wukong, Camille, Akali, Fiora, Yasuo, ya itu benar-benar ke counter sama skill 2 nya itu. Jadi kayak kalian tuh jadi utility tank gitu kalau dengan bermain Singed. Dan kita udah lihat beberapa kali kayak Omega, Smart Omega dari tim dari Philippines memakai hero ini di professional competitive scene. Jadi sebenarnya ini kalau bisa sebenarnya sangat bisa dimainkan oleh kalian gitu. Jadi that's it sih sebenarnya dari gue. Jadi ini gue cuma mau sharing tier list gue pribadi ke kalian. Semoga ini dapat membantu. Ini patch 2.1a. Semoga rank games kalian menjadi lebih baik. Dan mungkin kedepannya aku akan membagikan tips-tips untuk rotasi tiap role-nya. Tapi gue harus masih brainstorming dulu sih untuk apa yang akan gue masukkan ke dalam video tersebut. Jadi thank you guys, jangan lupa follow my socials, ada di bawah nanti, dan juga see you guys next time, bye bye.